Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Bu ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara dengan tema perundungan atau bullying. Oke. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa? Oke Kak, terima kasih. Nah, di sini saya dengan Ibu Tiarsi Anggraini. Kebetulan saya juga jurusan bimbingan konseling dengan tamatan psikologi juga. Pengertian bullying menurut Ibu apa sih Bu? Oke, bullying itu Kak salah satu tindakan yang agresif berupa kayak apa namanya kayak verbal, fisik atau lebih trennya lagi yang dari bullying itu loh yang kayak media sosial yang luar biasa itu kan. Bagaimana Ibu memahami dampak bullying terhadap korban? Memahami dampak korban. Kenapa? Kalau saat ini kan Kak dampak bullying itu kan luas ya, apalagi kayak ke mengalami psikologisnya, ke akademiknya. Ibu memahami itu dengan cara kayak tergantung dia kena bullying apa dulu gitu. Kalau saat ini kan lagi maraknya di sekolah kita ini lebih ke bullying verbal gitu. Apakah Ibu pernah mengalami atau menyaksikan bullying? Pernah. Salah satu kasus kita di sekolah ini ada kemarin itu ibu mengalami dua tuh. Dia bullying verbal satu, bullying fisik satu, tapi ibu lebih ke verbalnya Kak. Karena ada salah satu siswa, sebut aja lah siswa kelas 10 gitu kan, dia mengalami bullying verbal itu di belakang kelas. Dari situlah saya memanggil mereka ya, untuk menangani mereka itu supaya kayak sama-sama untuk minta maaf, gak terjadi itu lagi gitu. Mengapa menurut Ibu orang melakukan bullying? Banyak faktor sih Kak. Salah satunya ingin jadi perhatian satu, atau yang kedua dia kayak kurang kasih sayang. Yang ketiga faktor lingkungan, faktor keluarga, dan banyak lagi gitu ya. Terutama kayak media sosial juga. Menurut Ibu bagaimana sih cara mengatasi bullying? Banyak cara sih Kak, terutama kalau untuk di sekolah kita lebih ke sosialisasi, seminar, terus kayak membuat apa namanya tindakan anti bullying, atau kita gerakan di sini kan ada OSIS ya, kita gerakan OSIS untuk kayak buat sesuatu yang untuk untuk mencegah bullying terjadi di sekolah gitu. Menurut Ibu kalau boleh tahu perbedaan antara bullying fisik atau bullying verbal itu apa sih Bu? Kalau bullying fisik itu dia lebih ke sentuhan Kak. Contoh dia kayak entah pemukulan, entah dia kayak kekerasan apa namanya, ditumbuk dia, disepak, kayak itu lebih ke fisik. Kalau verbal itu kayak kita ejek-ejek gitu Kak, menghina gitu. Kadang kan itu menyakitkan juga sih sebenarnya, apalagi lagi tren ngejek orang tua katanya, itu kan sekolah biasa kayak gitu kan. Kalau boleh tahu Bu, ciri-ciri bullying itu seperti tentang psikologis itu seperti apa Bu? Ciri-ciri bullying itu kan sama tadi kayak yang ini gimana ciri-ciri yang kayak mana Tentang lo? psikologis. Bukan, maksudnya bullying kayak mana Kak? Maksudnya kayak ke korbannya kah atau ke ini kan ciri-ciri bullying atau bukan? Ke korbannya. Oh, ciri-ciri bullying ke korban itu lebih ke ini sih. Ini sudah terjadi atau belum? Yang sudah Sudah terjadi. Itu lebih kayak kalau misalnya bullying fisik ya, itu bakal lihat ke traumatiknya yang besar ciri-cirinya kan. Terus kayak dia tidak mau bergaul lagi, bisa kayak menutup diri satu. Terus dia kayak di lingkungan tuh kayak introvert, terus ketakutan gitu. Dalam psikologisnya gitu ya, kalau bullying fisik ya gitu. apakah bullying bisa terjadi di lingkungan keluarga Bu? Bisa. Makanya yang tadi poin berapa tuh yang
keluar kayaknya. Itu kan dampaknya kan, itu kan bisa dari keluarga juga kan. Makanya kenapa salah satu faktor dari keluarga karena kan kita nggak tahu dia di keluarga kayak mana. Contoh broken home, orang kasih sayang, tidak peduli orang tua lagi, entah anaknya kayak sudah diopen tapi tidak peduli dengan orang tuanya, itu bisa. Faktor besar itu juga terjadi di keluarga. Bagaimana Bu cara mengenali tanda-tanda bullying? Cara mengenali tanda bullying itu biasanya agak susah sih Kak. Ini tergantung bullying mana ya. Kalau yang bullying yang lagi tren kalau carry bullying itu dia ke media sosial kan ya. Itu biasa ciri-cirinya kayak chat mereka tuh di apa zamannya kayak balasan-balasan itu kan udah kelihatan tuh, kayak contoh seartis siapa gitu kan, kita entah menghina fisiknya lah, itu sudah kelihatan. Kalau dari verbal itu kayak kita awal mulanya kita berteman, entah problematik apa, terus kan jadi kayak panjang lebar dari WA, berantem, terus kayak fisiknya diejek-ejekin, itu sebisa gitu sih ciri-cirinya gitu. Mungkin ada lagi dari kakak? Ada Bu, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana sih Bu bullying mempengaruhi kesehatan mental terhadap korban? Sebenarnya gitu Kak, salah satu efek bullying ini sangat besar, apalagi ke mental. Ada beberapa kasus masalah bullying itu, jangan kan bullying, masalah kayak patah hati pasti kan bisa juga ke mental. Kalau masalah yang bullying, salah satu ibu hadapin ada kemarin bullying fisik, dia gimana bilangnya, mengalami kekerasan sesama teman. Paling teman dekatnya memang teman dekat ya, teman main tuh. Awal mulanya verbal, lama-lama dia ke fisik sampai dia pindah sekolah dan dia mengalami ke mental dia dong pasti kan. Contohnya kayak dia takut untuk ke sekolah lagi. Terus dia juga ke mental dia pasti kayak merasa ketakutan itu yang berlebihan, terus dia ini kayak belajar itu jadi kurang gitu. Rata-rata ke situ sih Kak. Rata-rata kalau nggak ke mental dia ke depresi, kayak mengurung diri, stres. Dan terus Bu, apakah bullying dapat menyebabkan depresi? Pasti Kak. Apalagi yang ini bullying apa namanya? Kalau dia udah terlalu luas kali, bukan luas sih, lebih parah gitu. Pasti dia mengalami depresi gitu. Sampai ada yang membunuh diri juga gitu. Sering terjadi di media sosial juga sering. Terus kayak apa namanya? Oh ini kalau kalian pernah lihat Kak, artis Korea itu yang carry bullying itu dari chat aja loh, dari bahas-bahasan komentar dia sampai mengalami depresi gitu. Maka sangat luar biasa gitu. Saatnya jam pelajaran keempat. Gimana sih Bu cara yang harus dilakukan jika kita menyaksikan bullying? Apa yang harus kita lakukan? Kita ya kalau kita misalnya nih ada temen nih begaduh, kita kan udah bullying kan. Jangan kan dari ibu sendiri, ibu kan pasti mengatasi mereka, ya udah kita menarik mereka gitu loh, memisahkan, terus merangkul mereka untuk mengarahkan ke BK untuk menyelesaikan masalah itu, jangan sampai berlanjutan gitu kan. Kalau sampai berlanjutan berarti kan akan terjadinya verbal, jangan verbal ke fisik lagi gitu kan. Jadi tadi maksud ibu tuh kita memisahkan aja sih, merangkul dia. Habis itu nanti kalau apa setelah terjadinya marak nih dalam sekolah ini, kita melakukan tadi sosialisasi, seminar kayak gitu. Oke Bu, terus kayak mana sih Bu cara melaporkan kasus bullying? Kadang kan terkadang korban ini takut gitu kan melapor ke BK, takut kayak diancam gitu. Jadi kayak mana sih Bu cara melaporkannya? Biasanya rata-rata itu yang melaporkan kawan ya Kak. Bu, apa sih Bu, itu berantem ya, kayak masalah yang sampai pindah sekolah itu kan lama gitu. Bu, kenapa ini berantem Bu? Nanti kalau kadang orang bilang dipanggil bukan nampak, ya udah ada yang melapor ke sini, ya udah ibu panggil gitu, ibu sidang, bukan sidang sih, lebih kayak diskusi. Nanti kalau misalnya berkelanjutan siapa yang panggil orang tuanya gitu. Gimana sih Bu cara mengatasi trauma akibat bullying? Trauma ya Kak.
itu berat sih Kak kalau mengatasi trauma itu, karena ke mana ya, itu peran keluarga sih Kak yang pertama kan, karena kan ibaratnya paling besar itu kan di keluarga kan, saya waktunya gitu kalau dibilang di keluarga. Peran apa nih, Bagi cara mengatasi. Dari keluarga dulu lah Kak, kita apain kan, gimana supaya keluarganya anaknya itu supaya kayak traumanya masalah dibully itu kan bisa jadi kayak kita kasih motivasi ke dia, terus keluarganya memberikan dukungan ke hal-hal yang positif, terus mengajarkan bahwasanya nah kalau seandainya begini, kayak ngajarkan kebalikannya loh, jangan takut kalau seandainya kita dibully, apa yang harus kita lakukan. Gimana cara dapat mencegah bullying di sekolah? Mencegahnya itu dengan salah satu kita yang tadi Kak melakukan tindakan atau lebih ke membuat apa program di sekolah ini loh. Pasti kan ada tuh program dari entah dari kepala sekolah, dari kesiswaan, atau dari sendiri guru BK, atau kita mengadakan OSIS, itu lebih ke sosialisasi, terus kita membuat seminar tentang bullying, terus kita melakukan kayak kita bisa sih membuat apa kayak drama gitu, drama tentang bullying kan, dan efeknya seperti apa, manfaat seperti apa, itu bisa kita kan. Mungkin ada pertanyaan lain dari luar dari sini? Oh, ada satu Bu. Hukuman apa sih Bu yang cocok buat si pelaku korban bullying ini yang setiap hari bully temannya, yang kayak serem juga kita ya kan Bu, apalagi saya juga pernah Salah dibully, satunya korban nangis kan Bu. Contoh gitu Bu, apa hukuman yang cocok buat pelaku ini gitu Bu? Kalau hukuman, kalau kita pakai sesama kayak gitu, berarti kan apa bedanya kita gitu kan. Kalau menurut ibu sih lebih kayak kalau beda, balik ke agama sih kalau ibu sih balik ke agama sih. Kalau kita melakukan kayak dia, berarti apa bedanya kita gitu kan. Ya itu baik-baik doa, ya maafkan dia, ya biar Allah yang balas gitu kan. Tapi kalau tindakan dari sekolah gitu, ya kita buat program tadi gitu kan, pasti ada hukumannya. Contoh dia kena SP 1, terus di buku merah gitu kan, itu juga bisa. Terus kayak masalah kalau saya ngasih hukuman entah dia bersihin kamar mandi, entah apa gitu, buat dia jerah lah gitu. Ibu, sekian kami hanya menanya itu aja. Oke, ingat lagi Bu, karena sudah cukup. terima kasih atas waktunya Bu, ya sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya Kak. Amin ya Bu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu suaranya kedengeran Kak.